Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsman Arif dari Forum News Network. Budi Satrio Jiwandono, keponakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, membantah dia akan maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Budi Satrio dalam wawancaranya dengan Kompas.com menyatakan bahwa dia sudah mendapat pengarahan langsung dari pamannya yakni Prabowo Subianto agar dia tetap meneruskan perjuangannya di DPR. Itu artinya dengan pernyataan itu berarti Budi Satrio ini tidak akan menjadi gubernur dan juga tidak akan masuk kabinet karena sebelum ribut-ribut soal dia akan dicalonkan menjadi gubernur ini kan Budi Satrio Djiwandono disebut-sebut juga akan masuk menjadi salah satu kandidat di kabinet ya. Bukan menteri sih, pada waktu itu muncul kabar bahwa dia akan menjadi salah satu wakil menteri. Tetapi dengan pernyataan ini Budi Satrio membantah sekaligus ya ini baik di kabinet maupun juga sebagai eh, calon atau kandidat untuk gubernur DKI Jakarta. Nah, jadi pertanyaannya kalau memang betul eh, Budi Jiwandono ini tidak akan maju menjadi gubernur, siapa yang akan diusung oleh Gerindra untuk menjadi gubernur DKI Jakarta? Karena bagaimanapun juga Jakarta ini tentu eh, penting untuk tetap dikuasai oleh Gerindra karena presidennya sekarang adalah Prabowo. Nah, menurut Budi Satrio Djiwandono, Koalisi Indonesia Maju itu sudah punya calon yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Tapi dia tidak bersedia untuk mengungkapkan siapa nama yang akan diusung itu. Ini jadi dengan pernyataan dari Budi Satrio ini satu fix bahwa dia tidak akan maju. Kedua, pertanyaannya menjadi spekulasi kalau begitu eh, Kaisang akan berpasangan dengan siapa kalau bukan dengan Budi Satrio dan pertanyaannya apakah kemudian dia tetap akan maju sebagai wakil gubernur atau justru sesungguhnya adalah siapkan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta ini. Ini masuk akal ya karena bagaimanapun juga kan ini dikaitkan dengan keinginan Pak Jokowi untuk membangun dinastinya. Gibran sudah dapat posisi sebagai wakil presiden, tinggal nunggu pelantikan. Dan kemudian menantunya Bobi Nasution sudah dapat tiket untuk maju pada Pilkada Sumatera Utara. Kan ini tinggal si Bontot ini, Kaisang ini. Nah, jadi eh, kenapa kemudian kita menduga-duga bahwa Kaisang, kalau toh katakanlah Budi Jiwandono itu sudah memastikan dia tidak akan maju, maka beda kalau Kaisang ini dipastikan dia akan maju. Cuman posisinya belum jelas apakah dia tetap menjadi wakil gubernur seperti ketika kemarin muncul rumor bahwa dia akan dipasangkan dengan Budi atau justru dia yang akan menjadi gubernur. Nah, ini menarik untuk kita simak. Mengapa kita bisa memastikan bahwa eh, apakah bahwa posisinya sebagai wakil gubernur atau gubernur itu Kaisang akan maju? Karena dikaitkan dengan putusan dari Mahkamah Agung. Ya, ini kan modus lama eh, yang terulang kembali. Sebenarnya bukan modus yang lama, modus yang belum terlalu lama ya. Modus yang digunakan oleh Gibran untuk mengakali aturan agar batas usia calon presiden dan wakil presiden itu tidak menghalangi dia dengan diubah melalui Mahkamah Konstitusi. Dan sekarang Kaisang rupanya dia tidak mau menggunakan jalur yang sama. Mungkin kalau secara modus sudah ketahuan kalau lewat Mahkamah Konstitusi, sekarang dia menggunakannya lewat jalur Mahkamah Agung. Karena kan Mahkamah Agung itu rupanya pada tanggal 29 Mei kemarin itu sudah membuat ketetapan atau keputusan mengenai gugatan yang diajukan oleh Partai Garuda ya. Partai Garuda ini menggugat soal batas usia calon eh, gubernur, wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota seperti yang dalam aturan KPU atau PKPU yang mensyaratkan itu harus berusia minimal kalau untuk gubernur dan wakil gubernur 30 tahun. Sementara kalau untuk eh, bupati dan wali kota serta wakilnya itu berusia 25 tahun. Nah, Kaisang ini kan lahir pada tanggal 25 Desember tahun 1994. Jadi usia dia itu ketika pilkada serentak berlangsung pada tanggal 27 November itu usianya belum genap 30 tahun. Jadi dia tidak memenuhi syarat.
Walaupun hanya tinggal berapa bulan ya, karena dari November ke Desember itu kan artinya kalau tanggal 27 November sementara dia lahir tanggal 25 Desember nggak sampai 1 bulan. Tapi namanya aturan walaupun tidak sampai 1 bulan itu tidak diperkenankan atau tidak memenuhi syarat Kaisang. Tapi kan kita tahu bahwa yang begini-begini ini bukan persoalan buat keluarga Pak Jokowi. Kalau ada aturan yang menghambat ya aturannya diubah. Kalau tidak ada aturannya yang mendukung ya aturannya dibuat. Itu kan sudah rumus baku. Pasti nanti para pendukung Kaisang bilang, loh kenapa dikait-kaitkan dengan Kaisang? Kan yang mengajukan itu bukan PSI atau bukan Kaisang sendiri. Yang mengajukan adalah Partai Garuda. Jadi nggak ada urusannya dengan Kaisang. Bisa saja seperti itu. Mari kita bedah sedikit ya Partai Garuda. Partai Garuda ini adalah partai yang sudah berapa kali tidak lolos parlemen. Tetapi mereka ini pada pemilu 2014, pemilu 2019, itu dia mendukung pasangan Jokowi dengan Ma'ruf Amin. Dan kemudian pada Pilpres kemarin, Pilpres 2024, dia mendukung pasangan Prabowo dengan Gibran. Jadi boleh dibilang ini adalah partai pendukungnya Pak Jokowi lah begitu ya. Kalau kemudian mereka yang menggugat untuk usia itu, apa kepentingannya? Karena satu, sebagai partai mereka tidak punya hak, tidak berhak karena tidak lolos parlemen untuk mengusung kandidat sendiri di Pilkada DKI. Tapi kalau pilkada kan bukan parliamentary threshold ya, hitungannya adalah perwakilan di DPRD-nya. Ini juga Partai Gerindra, Partai Garuda juga nggak punya. Kalau tahu punya, ya nggak mencukupi lah untuk maju menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi, dan kedua dari sisi figur, nggak ada juga figur Partai Garuda yang menonjol yang bisa diusung menjadi kandidat di Pilkada Jakarta. Kalau kemudian Garuda menggugat untuk kepentingan apa? Ya, kecuali kepentingan ya bos atau presiden yang dia dukung sebelumnya. Yang sekarang juga abangnya yang dia dukung, yakni kalau sebelumnya presidennya adalah Pak Jokowi, sekarang wakil presidennya adalah Gibran. Di samping itu dengan Gerindra ini juga punya hubungan dekat karena Ketua Umum Partai Garuda ini Riza Sabana ini adalah adik kandung dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ahmad Riza Patria yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Jadi ya siapa lagi kira-kira yang berkepentingan kalau bukan Pak Jokowi dan dalam hal ini adalah Kaisang. Nah yang menarik ini prosesnya di Mahkamah Agung itu juga sangat cepat. Nah, hal ini diakui juga oleh juru bicara Mahkamah Agung, Soeharto, yang mengakui bahwa alasan mereka mengeluarkan putusan soal syarat minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur yang terbilang cepat itu, atau singkat gitu, ya karena apa? Karena dasarnya kan sidang semacam itu harus berlangsung cepat dan efisien lah begitu ya. Ini putusannya adalah nomor 23 P besar garis miring HUM garis miring 2024 itu eh, diterbitkan pada hari Rabu ya pada tanggal 29 Mei 2024 dan dalam ikhtisar perkara yang diunggah dalam situs Mahkamah Agung disebutkan putusan itu hanya dilakukan dalam waktu 3 hari. Jadi kata Soeharto ini sesuai ya dengan azas pengadilan yang ideal, yakni cepat dan sederhana. Saya cuma mau tanya saja ya, apakah kalau yang mengajukan itu tidak ada kaitannya, ada kait mengait gitu kira-kira dengan kepentingan kekuasaan, apakah juga bisa seperti itu ya? Cepat, sederhana dan biaya ringan. Jadi ini betul-betul ideal. Memang setuju sih kita, memang harusnya prinsip pengadilan itu ya ideal seperti itu ya, jangan berbelit-belit. Jadi apa yang mudah itu dipermudah, jangan yang mudah malah dipersulit. Nah, hakim yang memutuskan itu ketua majelisnya yakni Julius dan anggotanya majelisnya adalah Cerah Bangun. Dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan keberatan hak uji material dari pemohon Partai Garda Republik Indonesia atau Partai Garuda. Mahkamah Agung menyatakan pasal 4 ayat 1 huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dan dalam putusannya itu kemudian MA mengubah ketentuan dari yang semula calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi setelah pelantikan calon ya. Jadi ini kalau sebelumnya kan untuk mendaftar dan kemudian ditetapkan itu usianya sebelum 30 tahun.
Artinya kan Kaisang di sini nggak bisa masuk. Tetapi dengan diubah dari sebelumnya terhitung sejak penetapan pasangan calon, artinya itu Kaisang nggak masuk, kemudian menjadi setelah pelantikan calon ya Kaisang akan masuk karena usia Kaisang ini kan eh, cuman kalau waktu penetapan itu kira kurang apa kurang 1 bulan saja kira-kira kurang 1 bulan berapa hari gitu saja ya. Nah sekarang pertanyaannya heboh soal spekulasi Kaisang akan maju pada Pilkada Jakarta ini kan ini bukan hanya sekedar rumor, bukan isu di pinggir jalan atau isu di media sosial karena yang mengunggah pada hari Rabu itu ya adalah Raffi Ahmad ini di selebritis yang dikenal sebagai Sohib atau bahkan partner bisnis dari Kaisang dan yang kedua adalah nah ini yang penting dicatat adalah ketua eh, harian dari Partai Gerindra Sufi Dasko Ahmad. Jadi bisa diduga bahwa keduanya karena mengunggahnya itu pada Rabu malam mereka sudah lebih tahu duluan bahwa pada hari itu sudah ada putusan dari Mahkamah Agung tentang batas usia calon gubernur dan wakil gubernur itu. Sementara media itu baru ribut itu setelah Kamis siang ya. Jadi sehari kemudian itu baru diributkan. Nah, kalau kemudian Dasko dan Raffi ini yang mengunggah, tentu saja pasti ada maksud tertentu. Mengapa mereka mengunggah semacam itu? Dan kalau benar seperti dikatakan oleh eh, Budi Satrio Jiwandono bahwa Koalisi Indonesia Maju itu sudah punya eh, calon yang sudah digodok mereka bersama, pasti sebagai ketua harian dia Dasko tahu dong. Nah, mengapa kalau kemudian dia tahu dia masih mengunggah itu, mengunggah poster dari Budi Satrio Jiwandono dengan Kaisang sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Nah, ini menjawab pertanyaan ini eh, Habibur Rahman, ini wakil ketua umum Partai Gerindra yang juga dikenal sebagai orang dekat dari Dasko, menyatakan bahwa itu eh, poster itu merupakan aspirasi dari masyarakat gitu. Jadi menurut dia itu bukan apa, bukan keinginan Dasko. Dasko hanya menampilkan poster yang menjadi aspirasi masyarakat saja. Nah, ini saya kira kemudian menimbulkan pertanyaan, apa ya maksudnya ya? Tentu fokusnya kalau begitu sekarang orang pada Gibran. Apakah ini semacam satu kemungkinan test case? Kedua, atau ini mulai dari kalau di sisi marketing politik ini mulai memasarkan nama eh, Gibran dan kalau di sisi eh, apa test case gitu ya atau penjajaki dalamnya air ini memang memunculkan berbagai reaksi. Kalau dari partai-partai yang tadinya berada di kubu koalisi atau bahkan tapi sekarang ini sudah mulai gabung tanda-tandanya akan gabung ke koalisi 02, misalnya Nasdem itu eh, ketuanya ketua DPW Nasdem Sugeng Suparwoto misalnya mengingatkan bahwa nggak perlu bikin gaduh semacam itu Mahkamah Agung karena sebenarnya apa ini akan mengganggu psikologi sosial publik. Mengingat pernah terjadi peristiwa serupa di Mahkamah Konstitusi, yakni pada waktu soal Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden yang waktu itu memang jelas itu ditujukan untuk kepentingan dari Gibran dan eh, tidak salah kalau kemudian publik sekarang juga melihat bahwa ini keputusan Mahkamah Agung itu ya ini untuk kepentingan Kaisang putra Pak Jokowi. Jadi kata Sugeng hal-hal semacam ini itu akan menimbulkan kegaduhan baru saja. Tapi bagi partai-partai koalisi kelihatannya ini lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati karena misalnya seperti Golkar. Golkar dia menyatakan bahwa ya jangan terlalu seuzon dulu bahwa ke PKPU diubah oleh Mahkamah Agung itu untuk kepentingan Kaisang karena kata dia dia tahu persis kok siapa yang bagaimana proses pengajuan perubahan PKPU itu ke Mahkamah Agung. Tetapi kata dia kalau toh kemudian Kaisang yang maju ya Golkar tidak khawatir. Kenapa? Karena Golkar ini kan sungguhnya mereka juga mengelus-elus calon sendiri meskipun mereka bergabung dalam koalisi 02. Ada nama-nama yang sudah dilus-lus yang akan diajukan oleh Golkar. Demikian juga dengan Demokrat ya. Kalau kalau Demokrat itu ya dia menyatakan normatif bahwa pasangan ini ya pantas untuk maju dan sebagainya. Tapi kata dia nanti keputusan siapa yang akan maju itu akan dibicarakan dalam koalisi Indonesia Maju. Nah sebaliknya bagi bagi PAN. Ini PAN juga menilai bahwa oke, bagus itu Kaisang maju itu, tapi kata dia tetap saja bagi PAN mereka itu akan mengajukan Zita Anjani. Ini adalah anak
dari ketua umumnya, yakni anak Zulkifli Hasan itu sebagai calon wagub untuk Jakarta. Nah, apakah dengan begitu berarti PAN itu berharap kemudian Zita Anjani sebagai cawagupnya, sementara cagupnya adalah Kaisang? Saya kira nggak salah juga kalau kemudian muncul spekulasi semacam itu. Jadi bukan Budi Satrio Djiwandono yang maju sebagai gubernur, sebagai calon gubernur, sebagaimana dia sudah membantahnya sendiri. Jadi kemungkinan besar justru dengan putusan dari Mahkamah Agung yang meminta agar KPU itu membatalkan PKPU-nya atau peraturan KPU-nya berkaitan dengan batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur itu, dan berarti itu Gibran yang akan maju. Jadi kalau Gibran yang akan maju, saya kira ini betul-betul akan mengubah konstelasi di Koalisi 02. Karena bagaimanapun dalam proses pencalonan ini kan Pak Jokowi masih menjadi presiden. Dan selama ini terbukti apapun keinginan Presiden Jokowi itu dituruti oleh partai-partai koalisi. Ya, salah satu contohnya adalah pada Pilpres kemarin, misalnya partai-partai lain itu terpaksa mengalah, ya, seperti Golkar yang tadinya menginginkan Airlangga Hartarto itu menjadi calon wakil presiden dari Prabowo, walaupun sesungguhnya dia turun kelas karena amanah dari Munas itu harusnya dia menjadi calon presiden, itu pun juga batal. Begitu juga dengan kandidat-kandidat lain yang terpaksa minggir ketika misalnya PAN kan mengusung Erick Thohir, Menteri BUMN. Semuanya itu harus minggir ketika Pak Jokowi menginginkan agar Gibran yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Jadi kali ini kalau kemudian Pak Jokowi menginginkan Kaisang yang menjadi gubernur di DKI Jakarta dan secara undang-undang dia sudah memenuhi syarat, pasti Pak Jokowi tidak akan ngomong kalau ditanya soal Kaisang, tidak akan ditanya lagi kan umurnya belum cukup. Seperti ketika dia pada waktu itu ditanya ketika Gibran mau maju menjadi gubernur. Sekarang ini kan umurnya Kaisang sudah cukup karena dia nanti ketika ditetapkan dan dilantik menjadi gubernur itu usianya sudah lebih dari 30 tahun. Sementara sekarang kalau waktu pendaftaran usianya belum. Jadi saya kira Anda jangan terlampau kaget nanti kalau kemudian yang maju memang dari koalisi Indonesia Maju itu adalah Kaisang sebagai calon gubernur Jakarta, sementara wakilnya diperebutkanlah di antara mereka. Kenapa Jakarta? Jakarta ini sangat sangat penting yang kita sebut, apalagi berkaitan nanti dengan posisi Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota, tetapi dia justru akan menjadi tulang punggung untuk pembentukan wilayah aglomerasi. Ini di sini ini ada kekuatan ekonomi atau besaran ekonomi yang luar biasa di kawasan aglomerasi, dan itu kelihatannya Pak Jokowi masih tetap ingin cawe-cawe di situ dengan cara menempatkan anaknya di pusat. Dia sudah menempatkan Gibran, jadi kemudian di Jakarta dia akan menempatkan Kaisang. Kira-kira skenario-nya semacam itu ya. Jangan dibilang kita apa buruk sangka dulu ya. Semuanya kita bisa duga semacam itu karena dulu ketika soal pencawapresan Gibran itu kan juga Pak Jokowi juga membantah, Gibran juga membantah, dan orang menganggap bahwa orang yang mempersoalkan itu atau membahas soal itu dianggap nyinyir. Tapi kan terbukti sekarang bahwa Gibran itu kemudian dipaksakan menjadi calon wakil presiden meskipun usianya belum cukup, dan kemudian juga melalui berbagai kecurangan akhirnya dia bisa terpilih menjadi wakil presiden. Jadi saya kira kalau sekarang Kaisang secara usia sudah tidak terhalang lagi untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur, ya apa halangannya lagi untuk mewujudkan itu? Toh soal nanti partai-partai, siapa partai pengusungnya, itu kan pertanyaan Anda. Itu saya kira bisa dibagu atur. Karena sekali lagi Pak Jokowi itu sekarang ini dalam soal pencalonan kepala-kepala daerah ini masih menjadi presiden. Ingat Pak Jokowi itu baru akan lengser menjadi presiden itu pada tanggal 20 Oktober 2024. Masih ada waktu. Jadi sebelum pendaftaran itu Pak Jokowi masih sangat menentukan dan tidak ada pilihan lain bagi eh, partai-partai koalisi itu kecuali mengiyakan apapun keinginan Pak Jokowi. Pertanyaannya ini sekarang, apakah warga Jakarta rela untuk dipimpin oleh dinasti Jokowi? Banyak orang menyatakan bahwa Jakarta beda, ini kan bagaimanapun masyarakatnya lebih melek literasi, tidak mudah digelontor dengan bansos. Saya cuma mengingatkan hati-hati karena bagaimanapun sebagai presiden, apalagi kemudian sekarang ini presiden penerusnya dan wakil presiden penerusnya itu masih bagian dari kekuasaan Pak Jokowi, maka Pak Jokowi masih tetap punya akses terhadap kekuasaan maupun infrastruktur kekuasaan.
Jadi dia bisa mengerahkan segala macam cara untuk memenangkan putranya kalau nantinya dia betul-betul akan berlaga pada Pilkada Jakarta. Jakarta kan kecil ya dibandingkan Indonesia. Indonesia yang sebesar ini aja bisa diatur semau-maunya, apalagi cuma Jakarta. Saya cuma mengingatkan ya, jangan nanti eh, menyesal dan kemudian ngomel-ngomel saja karena eh, skenario itu kelihatannya sudah ada di depan mata dengan munculnya putusan dari Mahkamah Agung. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.